Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Rusita Anggraini dari kelompok 7 dan teman-teman saya Adrian Albert, Kenari Putri Iswandi, dan Keina Distanti. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menyampaikan presentasi yang berjudul Ilmu Ekonomi Islam. Untuk poin yang pertama ialah definisi ekonomi Islam. Apa sih definisi ekonomi Islam? Definisi ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi inilah nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Baiklah, poin yang kedua, ruang lingkup. Dalam ruang lingkup ekonomi Islam terdapat tantangan dan tugas ekonomi Islam. Salah satu hambatan terbesar yang merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi Islam karena tidak adanya contoh yang aktual. Adapun tugas pertama dari ekonomi Islam yaitu mempelajari perilaku yang aktual dari individu maupun kelompok. Dan tugas kedua ekonomi Islam menunjukkan jenis asumsi pengelaku untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. Dan tugas ketiga, karena perbedaan antara perilaku aktual dan ideal, maka ekonomi Islam harus menjelaskan mengapa para pelaku ekonomi tidak bertindak menurut jalan yang seharusnya. Poin ketiga yaitu hakikat. Hakikat asumsi dasar. Pembahasan tentang sesuatu itu didefinisikan agar bisa dipahami secara konseptual. Untuk mengetahui sesuatu itu, maka perlu dilacak hakikat atau substansi dari sesuatu tersebut. Dalam dunia filsafat, kajian yang membicarakan tentang hakikat sesuatu itu masuk dalam dimensi ontologis. Menurut Muhammad Baqir Asyadar, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal ekonomi, peristiwanya, fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab umum yang mempengaruhi. Untuk poin yang keempat ialah asumsi dasar. Dalam asumsi dasar terdapat 4 poin yaitu naluri manusiawi, materi, kepemilikan, dan universalisme. Yang pertama adalah naluri manusiawi. Naluri manusiawi adalah suatu pola perilaku dan reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari tetapi ada sejak kelahiran suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun. Yang kedua adalah materi. Materi yang sering disebut dengan bahan yang membutuhkan suatu yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang sering disebut dengan massa. Yang ketiga adalah kepemilikan. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi. Dan yang terakhir adalah universalisme. Universalisme istilah yang mengacu terhadap kerangka-kerangka kefilsafatan mengenai alam semesta. Poin 5, konsep ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun 4 karakteristik. 1. Dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. 2. Kebebasan berekonomi. 3. Dualisme kepemikiran. 4. Menjaga kemaslahatan individu masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsep dasar dari ekonomi dan keuangan Islam adalah terdapat pada bangunan ekonomi Islam. Didasarkan atas 5 nilai universal yakni tauhid, keimanan, adil, keadilan, nubuwah, kenabian, khalifah, pemerintah, dan ma'ad hasil. Kelima ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori-teori Islam.